Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial. Oke teman-teman YouTuber pemula, terima kasih buat para subscriber channel tutorial ini yang sudah selalu setia untuk selalu menonton video-video terbaru di channel tutorial ini ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas ya sebuah informasi yang menarik yang mungkin saat ini tengah banyak diperbincangkan oleh teman-teman YouTuber pemula ya. Kekhawatiran terhadap aturan YouTube yang katanya saat ini semakin mempersulit ya untuk konten-konten kreator pemula ya. Sudah bertanya ke saya melalui DM Instagram ataupun juga yang melalui komentar ya, yang katanya, "Bang, apakah benar nih aturan YouTube saat ini itu akan mempersulit konten kreator pemula, khususnya untuk YouTuber pemula ya?" Nah, banyak sekali juga informasi yang beredar katanya untuk channel-channel yang membagikan konten tanpa menampilkan wajah seperti ini itu akan ditolak monetisasi atau akan bahkan didismonetisasi ya untuk channel-channel yang sudah terlanjur membagikan konten-konten seperti itu gitu ya, konten-konten yang tanpa menampilkan wajah seperti ini ya. Nah, sebenarnya teman-teman ya, untuk informasi-informasi seperti itu ya, untuk teman-teman YouTuber pemula, khususnya buat para subscribernya channel tutorial ini, sepanjang informasi tersebut bukan dikeluarkan ya oleh YouTube itu sendiri, ya teman-teman seharusnya tidak harus mempermasalahkan ya, tidak perlu mempermasalahkan aturan tersebut ataupun informasi tersebut ya, karena ya yang namanya aturan baku, yaitu pastinya YouTube akan mempublish secara resmi ya aturan-aturan apa ya yang itu menjadi kebijakan YouTube gitu ya. Nah, tetapi sepanjang informasi tersebut tidak dipublish secara resmi oleh pihak YouTube ya, teman-teman jangan terlalu mengkhawatirkan ya. Toh mau teman-teman buat konten yang menampilkan wajah ataupun yang tidak menampilkan wajah, sepanjang konten tersebut tidak melanggar ya, tidak melanggar pedoman komunitas YouTube, tidak melanggar aturan-aturan YouTube ya, seperti itu ya. Nah, itu sah-sah saja ya, itu silahkan saja teman-teman lakukan ya. Yang perlu teman-teman hindari adalah saat teman-teman ingin membuat channel ataupun bermaksud ingin mengembangkan sebuah channel, ingin memonetisasi sebuah channel, tetapi teman-teman membuat konten ataupun membagikan konten-konten re-upload yang itu ya, ingat ya, konten-konten re-upload yang itu teman-teman ambil secara utuh dari channel lain ya. Re-upload pun ada aturannya ya. Nah, sepanjang teman-teman mematuhi aturan tersebut ya, teman-teman akan bisa saja dimonetisasi ya, atau akan bisa saja diterima monetisasi ya. YouTube akan bisa saja menerima channel kita itu untuk bergabung dalam program partner mereka gitu ya. Nah, bagaimana sih untuk konten yang bisa diterima monetisasinya gitu kan, untuk konten-konten yang re-uploadnya gitu ya. Nah, untuk konten-konten re-upload tersebut ya, pastinya konten yang kita modifikasi ya, kita ambil mungkin beberapa cuplikan video dari beberapa sumber gitu ya, beberapa channel. Kita bisa ambil cuplikan video tersebut, kemudian kita kombinasikan beberapa cuplikan dalam channel kita, dalam konten-konten yang kita bagikan di channel YouTube kita gitu ya. Nah, itu bisa saja, asal kita tidak mengambil secara keseluruhan nih ya. Misal teman-teman mengambil secara keseluruhan satu video utuh gitu ya, satu video utuh dari channel A misalkan, itu yang berdurasi 5 menit saja lah ya. Nah, 5 menit saja tanpa ada sentuhan nilai originalitas dari karya teman-teman gitu ya, atau tanpa ada modifikasi dari teman-teman terhadap konten tersebut. Nah, itu yang tidak diperbolehkan dan itulah konten yang dilarang oleh YouTube ya. Nah, sepanjang teman-teman mengupload video-video yang seperti itu, ya wajar saja kalau teman-teman khawatir apakah konten tersebut akan diterima monetisasi atau tidak ya. Kalau teman-teman muncul pertanyaan seperti itu, ya jawabnya adalah tidak. Teman-teman pasti akan ditolak monetisasi ya, teman-teman pasti akan ditolak monetisasi karena YouTube akan dengan sangat mudah mendeteksi konten yang teman-teman bagikan tersebut adalah konten re-upload, konten yang digunakan ulang ya. Nah, jadi
untuk aturan YouTube yang katanya banyak sekali ya beredar ya, banyak sekali beredar di kalangan YouTuber pemula khususnya ya, yang saat ini banyak juga yang bertanya ke saya. Nah, ini saya akan menjawab bahwa sepanjang aturan tersebut bukan aturan yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak YouTube, ya teman-teman tidak perlu mencemaskan, teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan terhadap aturan tersebut ya. Teman-teman berfokus saja untuk membuat karya, berfokus saja untuk membagikan konten-konten yang menarik, konten-konten yang menghibur, seperti itu ya. Nah, fokus saja untuk memproduksi konten, kemudian teman-teman perhatikan tetap harus tunduk ya terhadap pedoman komunitas YouTube ya. Nah, kalaupun teman-teman masih bingung nih kira-kira apa saja sih pedoman komunitas YouTube itu gitu ya, teman-teman silakan cari saja di Google ya, pedoman komunitas YouTube. Nah, teman-teman nanti bisa baca-baca aturan-aturan apa yang perlu teman-teman patuhi ya, kalau teman-teman memang belum mengetahui aturan-aturan YouTube ya terhadap kebijakan-kebijakan mereka dalam menerima sebuah channel untuk bisa bergabung dalam program partner mereka gitu ya. Nah, mungkin bisa dipahami ya untuk aturan YouTube yang teman-teman khawatirkan selama ini ya, terhadap aturan-aturan terbaru YouTube yang katanya banyak sekali beredar ya selama ini ya. Nah, kemudian ya untuk teman-teman yang saat ini masih bingung nih dengan channel YouTube teman-teman, yang mungkin teman-teman sudah cukup lama membagikan konten-konten, sudah terus aktif memproduksi konten, tetapi channel teman-teman masih sangat sepi sekali penontonnya, masih sulit sekali untuk mendapatkan subscribernya. Teman-teman coba kembali lagi ya, kembalikan lagi apakah konten yang teman-teman bagikan tersebut adalah konten yang memang banyak dicari oleh penonton gitu ya. Nah, karena tidak seluruh jenis konten ya, tidak seluruh jenis konten yang dibagikan di YouTube ini itu akan bisa mendapatkan viewer yang tinggi ya. Nah, tidak semua jenis konten. Mungkin bisa ya, bisa semua jenis konten itu bisa mendapatkan view, tetapi untuk jumlah view yang diperoleh itu tidak semua konten itu bisa mendapatkan view yang tinggi. Ada memang jenis konten tersebut yang memang susah untuk mendapatkan view-nya. Ya, nah jadi jika teman-teman yang masih mengalami kendala seperti itu, masih bertanya-tanya kenapa sih channel teman-teman masih sangat minim sekali view-nya gitu ya, orang-orang seakan-akan masih tidak tertarik untuk memberikan subscribe ke channel YouTube teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman kembalikan lagi ya, apakah jenis konten yang teman-teman bagikan tersebut merupakan konten-konten yang memang banyak dicari oleh penonton, yang memenuhi unsur-unsur hiburan ataupun juga unsur-unsur manfaat terhadap penonton itu nantinya gitu ya, ataupun juga unsur-unsur yang itu mengandung nilai tuntunan lah ya, seperti itu ya. Nah, karena di samping kita menjadi seorang konten kreatornya ya, kita harus memposisikan diri juga sebagai penonton gitu ya, yang mana pasti saat kita mencari sebuah video di YouTube gitu ya, pasti kita akan mencari video-video yang minimal itu akan memberikan pemahaman buat kita, ataupun akan memberikan manfaat, atau akan memberikan hiburan buat kita gitu ya. Nah, jadi begitu juga dengan calon penonton video kita. Mereka yang akan menonton video kita pastinya mereka yang akan mencari informasi, mereka yang akan mencari hiburan, ataupun mereka yang akan mencari nilai-nilai edukasi terhadap channel YouTube kita gitu ya. Nah, jadi usahakan teman-teman kalau memang ingin mengembangkan channel YouTube teman-teman perbanyak lagi referensi terhadap jenis konten serupa dengan konten-konten yang teman bagikan di channel YouTube teman-teman, perbanyak referensi, perbanyak informasi, kemudian juga teman-teman amati channel-channel yang sudah besar yang itu serupa dengan pembahasan teman-teman tersebut gitu ya. Nah, amati, kemudian teman-teman coba untuk meniru, kemudian teman-teman wajib untuk memodifikasi ya. Nah, jadi amati, tiru, dan modifikasi ini adalah rahasia penting ya yang perlu teman-teman terapkan untuk mengembangkan channel YouTube teman-teman ya. Nah, mungkin
sampai di sini dulu ya informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu memberikan support ataupun dukungan buat channel tutorial ini. Buat teman-teman yang sudah memberikan subscribe juga saya ucapkan terima kasih. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.